Di sela padatnya jadwal syuting, sebuah kegiatan positif baru saja dijalani oleh aktris cantik Wulan Guritno. Di tengah kesibukannya sebagai public figure, rasa kepedulian Wulan nampak tergerak dengan melestarikan populasi lobster yang berada di daerah Binuangen, Lebak, Banten. Tidak hanya diundang menjadi narasumber, Wulan Guritno turut andil dalam pelepasan benih lobster yang nantinya akan menjadi sumber daya penghasilan masyarakat yang selama ini bergantung dengan tangkapan laut. Begitu antusias menjalani kegiatan yang ada, maka seperti inilah keseruan Wulan Guritno yang ikut melepas liarkan benih lobster ke habitat aslinya. Tuh, dia masih bening. Nah, ini nih yang namanya BBL ya. BBL. Sama udah ada yang berwarna. Udang tapi bentuknya bagus ya. Bagus ini bagus. Kalau udah 2 hari, Mbak, ini semakin hitam. Jadi dia semakin membesar. Nanya biar kebaca. Kayak disisingkan. Kalangan itu. Kabesan, boy. Kasih air kali. Enggak, bukan model, Pak. Ya Allah, lucu banget. Ambilnya mulai dari sini ya, jangan dari plastik tadi. Coba Mbak Ulam. Tunjukin Mbak, tunjukin. Nah, ini nih yang namanya BBL ya. Nah, ini yang namanya BBL. Tuh. Jadi dia ini seneng, pokoknya hobi makan enak kayak gue. Hobi makan enak. Jadi kalau makanya dia kalau dibiarkan mereka makan satu sama lain gitu, karena ya memang kanibal itu kan. Ya, kok air lautnya nggak kesini sih? Gitu. Jadi makanya kalau habis lahir sekian banyak gitu yang lahir. Nah tuh, sekian banyak yang lahir, yang hidup tuh cuma 0,1%, yang maksudnya bisa akhirnya jadi besar ya. Gitu, karena mereka makan satu sama lain. Kayak kalau kita manusia makan temen gitu loh. Dia juga hobi makan temen, say. Oke. Bentuk kepedulian yang muncul dari Wulan Guritno terhadap ekosistem laut di Indonesia nampak terlihat setelah dirinya turut andil dalam pelepasan benih lobster ke laut lepas. Namun demikian, hal itu juga langsung dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bagi dirinya yang selama ini hanya mendengar keluh kesah dari para nelayan yang dibatasi dalam penangkapan lobster yang selama ini menjadi sumber penghasilan. Merasa miris ketika mendengar keluh kesah para nelayan, maka seperti inilah pergerakan yang akan dilakukan oleh Wulan Guritno dalam membantu para masyarakat pesisir yang mengandalkan ekosistem laut sebagai sumber daya satu-satunya. Silaturahmi lah ya gitu kan, kita semua lah suka mendengar, membaca gitu, nggak cuma aku gitu. Jadi ya penasaran, ada rasa penasaran dan terketuk juga hatinya gitu. Oh, kasihan bener ya gitu. Jadi pengen tahu lebih dalam lagi gitu. Jadi nggak asumsi-asumsi atau dengar kiri dengar kanan gitu, tetapi we do our own research gitu kan, mesti begitu kan. Mau orang banyak bilang apa, mau hasil penelitian ABCD apa gitu, tapi kita juga mesti menjadi pendengar dan pembaca yang pintar lah gitu. Jadi masyarakat yang pintar gitu. Jadi nggak asal mendengar dan melihat, tapi mencari tahu sendiri juga. Jadi mungkin saat ini lagi masa-masa aku untuk itu dahulu gitu, dari apa yang aku dengar dan baca, jadi hatinya terpanggil dan ya udah mendengarkan langsung gitu dari para nelayan. Sebenarnya simpel, yang mereka inginkan adalah ini karena dari nelayan ya kan, banyak nih masyarakat profesi dan mata pencahariannya apa tuh banyak tergantung dari daerah mana. Nah kebetulan kan ini para nelayan. Nah para nelayan yang kebetulan ini di saat ini nih aku nih lagi di Banten ya, Lebak Banten.
mereka itu kepingin legal lagi bisa nangkep BBL. BBL itu jadi kalau lobster itu sebelum jadi lobster dewasa nih bibit dulu, terus BBL. BBL itu yang bening-bening, dia masih bening, belum ada warna sama sekali. Terus remaja ya kayak kita lah, dari bayi numbuh gitu. Remaja, nah habis itu dewasa. Nah dewasa ini yang bisa dikonsumsi gitu. Mereka sekarang ini merasa kalau nangkep ikan itu udah tidak seperti dulu lagi, tidak sesejahtera dulu lagi gitu. Jadi mereka sekarang ya miskin sekali gitu. Kenapa sih kok ikan udah nggak sesejahtera dulu lagi? Mungkin tadi mereka menjelaskan karena cuaca, angin, dan lain sebagainya lah gitu. Nah jadi BBL ini satu-satunya harapan mereka gitu, untuk mereka bisa hidup sejahtera lagi, makan untuk anak istrinya lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi ya di sini saya mempelajari, mendengarkan keluh kesah mereka, terus mempelajari juga kenapa BBL itu tidak boleh ditangkap gitu. Nah, oleh kekayaan alam tidak boleh ditangkap oleh masyarakat sendiri dan digunakan, dikelola oleh masyarakat. Segitu aja sih. Jadi keluh kesah itu kan ditampung, dipelajari juga kan. Keluh kesah nggak bisa juga langsung sembarangan disuarakan gitu kan. Keluh kesah itu kan banyak gitu kan. Jadi keluh kesah itu dipelajari dulu, mana yang masuk akal, mana yang secara akademisnya juga betul gitu kan. Nah baru itu yang kita suarakan gitu. Yang lebih seperti disuarakannya ya kita bawa ke yang seharusnya. Nanti gimana caranya dicari solusi yang terbaik buat semua gitu, nggak satu pihak. Miris ya, maksudnya dalam arti begini, nelayan hidup berdampingan dengan laut. Kita lagi ngomongin nelayan aja kan, berdampingan dengan laut. Di laut itu banyak sekali kekayaan alam, tapi tidak bisa mereka gunakan untuk menghidupi mereka gitu. Jadi ya miris aja gitu. Ya mudah-mudahan lah ya, kita lihat nanti.